Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Tahun 1988 adalah semester 3 dan semester 4 saya kuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di semester 3 juga berlalu dengan sukses dan saya pun masih bisa mempertahankan untuk lulus semua mata kuliah yang direncanakan. Ada kisah menarik ketika saya konsultasi dengan dosen penasehat akademik saya, Bapak Dr. Andes Lambertus Elbar. Nah, waktu itu saya harus datang ke kantor DPRD Kota Palangkaraya karena beliau berdinas di sana. Ketika saya datang melihat saya membawa map, maka beliau itu langsung memanggil dengan tangannya, dia memberi kode. Sementara saya lihat kan dia lagi sibuk berdiri di depan mobil bersama beberapa anggota dewan yang lainnya. Nah, dia panggil saya, lalu dia bilang, kamu anak bimbingan saya ya dari Unpar. Saya bilang, iya Pak, mau konsultasi ya. Dia tidak banyak tanya itu dan ini, dia langsung keluarin bolpennya, lalu dia bilang mana yang saya tanda tangan. Langsung dia tanda tangan saja dan tidak dibuka semua. Dia langsung tanda tangan halaman pertama, halaman kedua, dan dia hanya membuka di bagian yang dia tanda tangan saja. Nah, kemudian dia melihat saya waktu itu mengambil 22 SKS. Lalu dia tanya, kenapa cuma 22 SKS? Pak, biasanya ada ketentuannya, kalau IP kumulatifnya sekian, maka hanya boleh sekian. Kalau sekian cuma sekian. Dia bilang, enggak, sudahlah kamu anak kampung, dari jauh-jauh di kampung sana, ambil 24 SKS saja. Sudah, nanti kamu ganti ini jadi 24 SKS. Karena saya sudah isikan di situ 22, akhirnya saya tambahlah 24 SKS jadinya, jadi ditambah 2 SKS. Nah, setelah diisi dia teken dan dia kasih paraf di mana yang saya tambah itu 2 SKS-nya. Lalu dia berpesan kepada saya, nanti kalau petugas di bagian akademik nanti menanyakan kenapa ngambil 24, bilang aja saya mau cepat lulus gitu. Begitu begitu sederhananya beliau berpikir, dan dia melanggar aturan yang kebiasaannya banyak orang. Dia bilang, bilang aja ya 24 ya, nanti kalau memang kamu harus diberi sanksi gara-gara ini ya kamu terima sanksinya. Nah, dari situ saya sempat tertegun, tetapi ada suatu pembelajaran buat saya bahwa Bapak Dr. Andes Lambertus Elbar ini tidak pernah mempersulit orang-orang yang merupakan anak bimbingannya. Jadi dia tidak mau bikin orang itu susah, dan dia juga mengajarkan agar kita bertanggung jawab. Kalau sudah tahu itu keliru, melanggar aturan, dan kalau memang harus disanksi, maka harus berjiwa besar kamu menerimanya. Jadi itu pelajaran yang bisa saya ambil dari Bapak Dr. Andes Lambertus Elbar ini. Dan yang kedua, dia tidak menggunakan syarat-syarat formal karena dia masih berbicara dengan pejabat lain dan di atas kap mobil dia tanda tangan. Nah, itu sangat luar biasa juga buat saya. Baru saya merasakan bahwa ternyata di dunia ini sebenarnya banyak sekali orang-orang baik, orang-orang yang tidak terlalu idealis kaku, tetapi dia melihat secara mata batinnya bahwa mungkin dia ngelihat ini kasihan mahasiswa sudah kurus kering, bawa map panas-panas nyari saya di kampus sekedar tanda tangan. Jadi saya nggak perlu bikin dia susah. Dan akhirnya dia tanda tangan. Nah, sejak itu sahabat-sahabat itu biografi bukan tokoh, dalam satu kesempatan beliau masuk di kelas dan dia menceritakan bagaimana beliau dulu kuliah juga membawa anak istri melanjutkan kuliah di Universitas Satya Wacana di Jawa ya, di Jawa Tengah. Jadi beliau juga cerita segala macam bentuk penderitaan dan kesulitan yang dihadapi dan beliau sampai sukses sekarang. Tetapi inti yang bisa saya petik, dia bilang kita nggak usah bikin susah orang, tetapi kalau orang itu melanggar, ya sudahlah, itu harus bertanggung jawab. Dia juga bercerita ada temannya seorang apa
orang ini masuk ke rumah tanpa izin alias maling, akhirnya ketangkap oleh si tuan rumah, tetapi oleh tuan rumah ditanya, kenapa kamu maling? Karena kamu seperti ini, seperti ini. Akhirnya justru si pencuri itu dijadikan security, jadi security. Jadi ini salah satu kisah beliau yang cukup membekas di dalam hati dan pikiran saya. Ternyata di dunia ada orang seperti ini yang dia berpihak, memiliki rasa keberpihakan dan empati. Nah, ini juga sedikit banyaknya tertinggal di dalam otak dan pikiran saya. Kemudian dalam satu kesempatan dia bilang ke saya, kamu nanti kalau konsultasi cari saya di sini kalau saya nggak ada di kampus. Kalau saya nggak ada di sini, kamu cari saya ke rumah. Kalau rumah saya tertutup, kamu ketok. Kalau pintunya itu sudah diketok-ketok nggak ada, siapa tahu saya tidur di belakang, kamu gedor aja sengnya di belakang. Jadi nggak apa-apa, yang penting saya siap aja, nggak ada masalah hal seperti itu. Dan betul sahabat-sahabat sekalian, dari beberapa kali pas saya menemui beliau ada yang harus saya minta tanda tangan. Kalaupun lagi makan, kalau beliau tuh lagi makan, dia maka akan ambil air tutup kobokan itu, air cuci tangan, dia cuci tangannya, dia datangin kita. Jadi dia tanya apa yang perlu sama saya, dia tanda tangan. Nah, sementara sahabat autobiografi bukan tokoh, di era-era seperti itu banyak sekali orang yang mungkin dia ingin terlihat sangat berpengaruh, sangat sehingga dia orang-orang yang datang adalah orang yang berkepentingan, sehingga dia memberikan pelayanan yang mungkin tidak tulus dan sepenuh hati. Jadi Bapak Lambertus Elbar ini saya bersyukur sekali bisa mengambil hikmah dari sikap yang saya tidak terlalu mengenal beliau secara dekat, tapi dari tindakannya, sikapnya, nasihat-nasihatnya saya mengenal dia sebagai orang yang cukup baik. Sahabat autobiografi bukan tokoh, begitu semester 2 selesai dan saya konsultasi untuk semester 3. Di semester 3 ini juga terjadi semacam peristiwa yang juga cukup berkesan buat saya ya. Kembali saya kan meskipun Pak dosen pembimbing akademik saya mengatakan seperti itu, tapi saya kan juga berusaha untuk mengikuti aturan ya kan. Sehingga pada konsultasi semester 3 tahun 1990 semester 3 tahun 1988 itu juga terulang kembali peristiwa seperti yang kemarin ketika saya di semester kemarin. Nah, jadi saya hanya 22 SKS. Nah, Bapak ini juga bilang, kenapa kamu kok 22 SKS lagi? Nah, saya bilang tidak ada penawarannya, itu sudah maksimum, semua mata kuliah itu sudah saya masukkan. Dia bilang, ini kan semester 3, kamu lihat penawaran semester 5, kalau kamu bisa ambil, kamu ambil itu penawaran semester 5. Nah, terus dia lihat di jadwal itu ada mata kuliah Intro to Linguistic ya, Introduction to Linguistic. Dosen pengajarnya adalah Bapak Dr. Andres Moses Usman SU. Dia bilang kamu ambil ini aja, mata kuliah Intro to Linguistic ini. Saya bingung juga, ini baru semester 3 kalau lompat mengambil penawaran yang di semester 5 Introduction to Linguistic. Tapi karena beliau memberikan keyakinan saja, sudahlah jangan terlalu takut-takut, kamu ikut ambil aja. Akhirnya saya juga ambil, masukkan 24 SKS. Dan benar saja ketika masuk di dalam ruang perkuliahan untuk mata kuliah itu, dosennya bilang, ini kok ada yang semester 3 sudah berani mengambil mata kuliah yang ditawarkan untuk semester 5. Oleh karena itu saya harus tahu ini, saya harus uji dulu. Dan juga ternyata sahabat autobiografi bukan tokoh, di semester 5 itu yang angkatan saya tahun 1987 itu ada 3 orang. Saya masih ingat 3 orang itu adalah saya, yang kedua Katarina Halim, yang ketiga Takariwati Halim. Jadi kami bertiga ini masih semester 3 tetapi mengambil penawaran mata kuliah yang di semester 5 ya. Tetapi dengan segala tertatih-tatih dan dengan segala kekurangannya, kami berusaha menyesuaikan diri dan ternyata kami berhasil lulus mata kuliah ini. Dan walaupun nilainya itu cuma C ya, jadi nilainya 2 C, kami bisa lulus. Sementara banyak juga yang sudah di semester 5 karena
Intro to Linguistic itu satu pelajaran yang cukup sulit menurut orang-orang ya, karena di situ belajar fonemik, morfologi, fonetik, macam-macam di situ dipelajari. Dan Pak Moses Usman juga kalau di dalam ruang perkuliahan juga sering, akhirnya kami kenapa berani-berani ngambil mata kuliah semester 5 ini saya tes dulu. Seperti ini seperti ini, tetapi sahabat autobiografi bukan tokoh, kita bersyukur walaupun itu ditawarkan semester 5 kita bisa lulus meskipun kita statusnya di semester 3. Jadi ini juga cukup menggembirakan ya buat saya pribadi dengan mata kuliah Introduction to Linguistic. Oleh karena itu sampai saat ini saya kadang masih mengingat mata kuliah itu, pelajaran-pelajaran di dalam mata kuliah itu, misalnya di dalam bahasa Tagalog yang dicontohkan oleh Pak Dr. Andreas Moses Usman misalnya, ni cuka ni teng bola. Jadi bola itu ditendang oleh si ini ya. Jadi dalam pelajaran bahasa Tagalog ya. Nah, karena kita mempelajari linguistik, jadi intro to linguistik itu ilmu linguistik dari satu bahasa ya, sehingga di mana suffix, infix dan lain-lain itu. Nah, sahabat autobiografi bukan tokoh, ini adalah tahun 1988, merupakan tahun yang serba baru tetapi bisa dilalui dengan baik. Sahabat autobiografi bukan tokoh, nanti di episode-episode berikutnya ada beberapa dosen yang sangat menginspirasi buat saya di semester-semester berikutnya, dan nanti akan saya bahas satu persatu. Di antaranya itu adalah Bapak Dr. Andes M. Sukri, Ibu Marilyn Simbolon, kemudian Ibu Dewi Mulyani, kemudian Bapak Dr. Andes Surya Taib saat itu ya, kemudian Bapak Tandang, dan seterusnya. Ada beberapa kesan-kesan yang saya masih ingat ya, petuah-petuahnya, petunjuk-petunjuknya, bahkan bantuan-bantuan mereka kepada saya selama saya kuliah di Universitas Palangkaraya ini. Sahabat autobiografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa ikuti video-video yang sudah ada sebelumnya agar sahabat-sahabat autobiografi bukan tokoh bisa mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidup saya yang sangat berliku-liku dan banyak sekali problem-problemnya. Siapa tahu bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian bagaimana berjuang agar memperoleh hidup yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.